Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rasulullah yang telah memberi kita nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat bersua kembali untuk belajar bahasa Arab. Nah, di pertemuan kali ini kita belum bisa bertatap muka. Semoga teman-teman di rumah tetap semangat belajar ya, walaupun kita tidak bertatap muka. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini barokah. Amin. Naam, solih-solihah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita review dulu yuk adab belajarnya. Kemarin kita sudah sering mengingat adab belajar itu apa saja. Ingatkan, yang pertama yaitu niat. Niatkan hanya untuk Allah Ta'ala. Yang kedua, bersuci. Bagi teman-teman yang belum mempunyai wudhu, silahkan wudhu dahulu. Sudah persilahkan. Yang ketiga, silahkan duduk yang rapi. Tangan dilipat, kaki dilipat. Matanya fokus dengan materi yang disampaikan Ustazah. Yang terakhir yaitu berdoa. Jadi sebelum belajar kita wajib berdoa. Supaya apa? Supaya dimudahkan oleh Allah. Supaya ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Seperti itu. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Naam, solih-solihah, hari ini kita sudah masuk di buku baru. Kita sudah mulai masuk di buku volume 3, Bahasa Arab volume 3. Nah, hari ini kita akan belajar kosakata tentang fil baiti. Apa solih-solihah? Itu Ustazah. Fil baiti. Nah, artinya di dalam rumah. Nah, kosakatanya berisikan semua apapun yang ada di rumah. Nah, sebelum kita belajar ke kosakata, Ustazah ingin review pengetahuan kalian yang sudah Ustazah ajarkan kemarin, yaitu tentang isim isyarah atau kata tunjuk. Nah, kemarin Ustazah sudah pernah menerangkan tentang isim isyarah atau kata tunjuk ini. Kemarin Ustazah menerangkan tentang masih berapa? Masih 2 ya. Nah, Ustazah sudah bilang kemarin jika isim isyarah itu banyak macamnya. Nah, kemarin yang pertama Ustazah mengajarkan tentang hadza. Hadza artinya ini. Nah, hadza isim isyarah ini digunakan untuk apa? Untuk benda tunggal yang dekat dan ciri-cirinya dia untuk muzakkar. Apa itu muzakkar?
tidak ada tak marbutoh di belakang kalimat. Nah, satunya ada apa kemarin? Hadhihi. Hadhihi artinya juga ini. Untuk benda tunggal yang dekat dan dia mu'annas atau tidak ada tak marbutah di belakang kalimatnya. Nah, ya, hari ini saya akan terangkan yang materi barunya, yaitu apa? Zalika. Ikuti Ustazah. Zalika. 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 Artinya itu. Berarti kalau itu dia digunakan untuk menunjuk benda yang jauh. Naam. Zalika yang artinya itu digunakan untuk menunjuk benda tunggal atau satu dan dia jauh yang tidak bisa kita gapai. Nah, untuk apa lagi? Untuk benda yang muzakkar. Apa itu muzakkar? Tidak ada tak marbutah di belakang kalimat. Nah, yang selanjutnya ada tilka. Tilka. Ikuti Ustazah. Tilka. 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 Nah, artinya sama. Artinya juga itu. Tilka. Itu. Ikuti Ustazah. Tilka. Itu. Tilka. Itu. Nah, digunakan untuk apa Ustazah? Tilka. Tilka digunakan untuk benda yang tunggal, sama benda yang jumlahnya satu dan dia posisinya jauh. Nah, untuk apa lagi? Untuk benda yang mu'annas. Ya, benda yang mu'annas atau benda yang ada tak marbutah di belakang kalimat. Nah, untuk hari ini kita belajar dulu yang zalika. Ikuti Ustazah. Zalika. Zalika. Zalika artinya itu. Zalika itu. Nah, tadi zalika digunakan untuk benda tunggal atau satu yang posisinya jauh yang tidak bisa kita gapai. Nah, dan untuk apa lagi? Untuk benda yang muzakkar. Benda muzakkar atau yang tidak ada tak marbutah di belakang kalimat. Maaf. Sekarang Ustazah akan sampaikan kosakatanya ya. Diperhatikan dan didengarkan baik-baik. Yang pertama ada asasun. 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 Ikuti Ustazah. Asasun. 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 Nah, artinya apa? Pondasi. Asasun, pondasi. Nah, sekarang kita gabung. Zalika asasun. Zalika asasun. Artinya itu pondasi. Bisa? Sudah lain lagi. Kosakatanya asasun. Dan sekarang kita gabung dengan isim isyarahnya yaitu zalika. Zalika asasun. Itu pondasi. Ikuti sudah. Zalika asasun. Itu pondasi. Zalika asasun. Itu pondasi. Nah, selanjutnya ada babun. 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 Ikuti Ustazah. Babun. 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 Artinya pintu. Babun, pintu. Babun, pintu.
Nah, sekarang kita gabungkan dengan isim isyarahnya. Dzalika. Dzalika babun. Dzalika babun. Artinya itu pintu. Ikuti ya. Dzalika babun. Itu pintu. Dzalika babun. Itu pintu. Nah, selanjutnya ada gambar apa itu? Ya, lantai ya. Bahasa Arabnya ikuti sudah. Bilapun. 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 Artinya lantai. Nah, ikuti sudah sekali lagi. Bilapun. Lantai. Nah, sekarang digabung dengan apa tadi teman? Ya, isim isyarah. Yaitu dzalika. Gabung menjadi dzalika bilapun. Dzalika bilapun. Artinya itu lantai. Dzalika bilapun. Itu lantai. Nah, kosakata selanjutnya ada amudun. 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 Ikuti sudah. Amudun. 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 Artinya tiang. Ikuti sudah. Amudun tiang. Amudun tiang. Dan sekarang kita gabungkan dengan isim isyarahnya. Dzalika amudun. Dzalika amudun. Ikuti sudah. Dzalika amudun. Dzalika amudun. Artinya menjadi itu tiang. Dzalika amudun. Itu tiang. Nah, paham ya? Selanjutnya ada misbahun. Ikuti ustazah. Misbahun. 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 Artinya lampu. Nah, ikuti sekali lagi. Misbahun, lampu. Misbahun, lampu. Nah, sekarang digabung dengan isim isyarahnya. Apa tadi? Dzalika. Nah, dzalika misbahun. Ikuti sudah. Dzalika misbahun. Dzalika misbahun. Artinya itu lampu. Dzalika misbahun. Itu lampu. Nah, selanjutnya ada rafun. Ikuti ustazah. Rafun. Rafun. Artinya apa teman-teman? Ra. Rafun. Ra. Ikuti ustazah. Rafun. Ra. Rafun. Ra. Nah, digabung dengan dzalika. Dzalika rafun. Dzalika rafun. Artinya menjadi itu ra. Ikuti ustazah. Dzalika rafun. Dzalika rafun. Itu ra. Nah, selanjutnya ada sarirun. Ikuti ustazah. Sarirun. 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 Itu gambar apa teman-teman? Iya, ranjang tidur. Ranjangnya ya, ranjang tidur. Sarirun, ranjang tidur. Ikuti ustazah. Sarirun, ranjang tidur. Sarirun, ranjang tidur. Sarirun, ranjang tidur. Digabung dengan dzalika. Dzalika sarirun. Ikuti ustazah. Dzalika sarirun. Dzalika sarirun. Artinya menjadi itu ranjang tidur. Nah,
Sekali lagi, dzalika sarirun. Itu ranjang tidur. Sekali lagi, dzalika sarirun. Itu ranjang tidur. Nah, selanjutnya ada jidarun. Jidarun, jidarun. Artinya tembok. Ikuti Ustazah. Jidarun, tembok. Jidarun, tembok. Jidarun, tembok. Nah, sekarang kita gabungkan dengan isim isyarahnya. Dzalika. Dzalika jidarun. Dzalika jidarun. Ikuti Ustazah. Dzalika jidarun. Artinya itu tembok. Sekali lagi. Dzalika jidarun. Itu tembok. Nah, selanjutnya ada saqafun. 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 Ikuti Ustazah. Saqafun. 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 Artinya atap rumah atau langit-langit. Atau langit-langit rumah. Saqafun, atap. Ikuti Ustazah. Saqafun, atap. Saqafun, atap. Nah, sekarang digabung dengan dzalika. Jadinya dzalika saqafun. Dzalika saqafun. Dzalika saqafun. Artinya itu atap. Ikuti sudah. Dzalika saqafun. Itu atap. Sekali lagi. Dzalika saqafun. Itu atap. Nah, sekarang kosakata yang terakhir. Ada apa? Ada lihafun. Ikuti Ustazah. Lihafun. 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 Artinya selimut. Nah, ikuti sekali lagi. Lihafun. Selimut. Ikuti sekali lagi. Lihafun. Selimut. Nah, sekarang kita gabung dengan dzalika. Dzalika lihafun. Dzalika lihafun. Artinya itu selimut. Sekali lagi, dzalika lihafun. Itu selimut. Nah, Ustaz Solihah sudah paham ya bagaimana tadi cara menggabungkan isim isyarah dzalika dengan kosakatanya, dan sudah jelas ya cara membaca kosakatanya. Sudah yakin kalian sudah paham. Insyaallah kalian kan pintar-pintar. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara menggabungkan isim isyarah dengan harfu istifham. Masih ingat harfu istifham? Apa itu harfu istifham? Ya, harfu istifham adalah kata tanya. Ya, tadi kita isim isyarahnya belajar tentang dzalika. Itu untuk menunjuk benda yang tunggal, yang jauh, dan dia mudzakkar. Tidak ada tak marbutah di belakangnya. Dan digabungkan dengan harfu istifham. Harfu istifham kemarin ada berapa? Nah, ada 2. Apa yang pertama? A, yang artinya apakah? Ya, apakah? A, artinya apakah? Untuk apa? Menanyakan apa? Menanyakan suatu kebenaran. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, ma. Artinya apa? Ma, artinya apa? Menanyakan apa teman-teman? Menanyakan sesuatu. Entah benda, entah orang, seperti itu. Menanyakan sesuatu. Nah, di sini Ustazah akan memberikan contoh cara menggabungnya. Silahkan diperhatikan. Yang pertama, ma.
Zalika, caranya seperti itu. Harfu istifhamnya dulu, baru zalikanya, isim isyarahnya. Ma zalika artinya apa itu? Nah, ketika ada pertanyaan seperti ini, ma zalika, apa itu? Maka cara menjawabnya dengan zalika, titik. Artinya itu apa gitu ya. Contohnya, ma zalika, ada yang tanya ke kalian sambil menunjuk ke bendanya kita, misalkan lampu ya. Ada teman-teman kalian yang menanyakan kalian, ma zalika, sambil menunjuk ke lampu. Apa itu? Maka kalian harus menjawab dengan zalika. Lampu bahasa Arabnya misbahun. Jadi zalika misbahun. Itu lampu. Gitu ya, paham? Nah, insyaallah paham. Selanjutnya, harfu istifham yang kedua yaitu a. Zalika. Nah, ini menanyakan apa tadi a? Apakah? Menanyakan suatu kebenaran. Nah, zalika, apakah itu? Menanyakan. Contoh, teman kalian menunjuk ke lampu tadi, misbahun. Zalika misbahun, apakah itu sebuah lampu? Seperti itu. Apakah itu lampu? Maka jawabannya jika iya, na'am. Na'am. Zalika misbahun. Ya, benar. Atau iya, itu adalah lampu. Jika yang ditunjuk bukan lampu, maka jawabnya la, tidak, atau bukan, itu bukan lampu. Seperti itu ya, paham? Saya ulang lagi. Zalika, apakah itu? Nah, kalau contohnya tadi lampu. Zalika misbahun, apakah itu lampu? Maka jika jawabannya benar, kalian harus jawab na'am, ya. Zalika misbahun. Ya, benar. Itu adalah lampu. Jika yang ditunjuk itu lampu, tapi dia ngomongnya bukan lampu, maka jawabnya la, tidak. Itu bukan apa, seperti itu ya. Paham ya? Nah, untuk memperjelas lagi tentang isim isyarah dan harfu istifham tadi, kita masuk ke contoh saja ya. Contoh yang pertama, ma zalika. Ayo, gambar apa itu? Ma zalika. Sambil ditunjuk, ma zalika, ada yang tanya ke kalian. Ma zalika artinya apa itu? Maka jawabannya apa teman-teman? Solih, bentar. Zalika babun. Zalika babun. Artinya itu pintu. Nah, zalika babun. Itu pintu. Coba sekarang ikuti ustazah. Ma zalika, sambil ditunjuk pintunya di rumah. Ma zalika, maka jawabnya zalika babun. Sekali lagi, ma zalika, apa itu? Zalika babun. Artinya itu pintu. Nah, lagi contohnya sambil ditunjuk ya. Ma zalika, gambar apa itu? Nah, lampu, sambil ditunjuk lampunya. Ikuti ustazah. Ma zalika artinya apa? Ma zalika, apa itu? Maka dijawab zalika misbahun.
Dzalika misbahun. Artinya itu lampu. Sudah paham ya? Naam, alhamdulillah. Ya, contoh yang kedua. Isim isyarah yang kedua. A, tentang apakah. Sambil dilihat ya, diperhatikan ya. A, dzalika jidarun. A, dzalika jidarun. Ayo, itu gambar apa? Tembok. Ya, artinya apakah itu tembok? A, dzalika jidarun. Ikuti ustazah sambil ditunjuk temboknya. A, dzalika jidarun. A, dzalika jidarun. Gambarnya tembok atau bukan? Ya, gambarnya tembok. Maka dijawabnya gimana? Naam, sambil ditunjuk. Naam, dzalika jidarun. Ya, itu tembok. Sekali lagi sambil ditunjuk temboknya. A, dzalika jidarun. Apakah itu tembok? Jawabnya, na'am. Ya, dzalika jidarun. Itu tembok. Nah, sudah paham? Nah, betul ya. Diperhatikan ya. Selanjutnya, contoh selanjutnya. Dzalika bilatun. Coba. Itu di situ gambarnya lampu. Dan yang ditanya bilatun. Apa itu bilatun? Lantai. Coba sekarang tunjuk, yang ditunjuk lampu ya. Kita mulutnya bilang bilatun. Dzalika bilatun. Apakah itu lantai? Dan padahal yang ditunjuk lampu. Dzalika bilatun. Apakah itu lantai? Maka dijawab la, bukan. Dzalika misbahun. Dijawab la, bukan. Dzalika misbahun, bukan. Itu lampu. Paham? Sekali lagi. Dzalika bilatun. Padahal yang ditunjuk misbahun, lampu. Apakah itu lantai? Jawabannya la, bukan. Dzalika misbahun. Itu lampu. Naam, salihah sudah paham ya materi hari ini? Ustazah harap kalian bisa mengerti apa yang Ustazah sampaikan hari ini. Jika masih bingung, bisa diputar-putar ulang, diputar berulang-ulang kali videonya. Didengarkan berkali-kali penjelasannya. Jika masih belum paham, bisa ditanyakan ke Ustazah. Jangan malu bertanya. Jika malu bertanya, maka sesat di jalan. Itulah peribahasanya di bahasa Indonesia. Jadi jangan malu-malu untuk tanya ke Ustazah ya. Ustazah tunggu kalian untuk bertanya ke Ustazah. Bagaimana maksudnya ini? Belum paham ini, silahkan. Ya, tidak apa-apa. Nah, sekarang tugas untuk kalian yaitu 1. Hafalkan kosakata yang Ustazah sampaikan tentang rumah tadi ya. Di buku halaman 2, buku volume 3. Ingat-ingat, buku volume 3 halaman 2. Kosakata tentang rumah. Nah, ketika setoran, disetorkan sekalian isim isyarahnya. Seperti yang Ustazah contohkan tadi. Dzalika misbahun, itu lampu. Dzalika bilatun, itu lantai. Seperti itu ya. Perhatikan ya perintahnya, jangan asal mengerjakan tugas. Yang kedua, kerjakan tugas di buku paket volume 3, di buku paket volume 3, halaman 4 dan halaman 7. Perhatikan halaman 4 dan halaman 7. Nah, setelah itu silahkan dipelajari hiwarnya atau
percakapan di buku paket halaman 9 dan 10. Silahkan kalian pelajari, kalian baca ya. Doa sesudah belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kita sambung lagi di pekan depan ya. Saya harap teman-teman bisa menghafal kosakata yang telah Ustazah sampaikan dengan baik ya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.